Simptomatologi gangguan jiwa. Dosen pengampu, Yuninda Training C, SPC, MPC, Psikolog. Video edukasi ini disusun oleh Henry Pratama, Muhammad Juliansah, dan Rory Eka Putra. Konsep dasar simptomatologi gangguan jiwa. Menurut pandangan patologi, gangguan jiwa atau tingkah laku abnormal adalah akibat dari keadaan sakit atau terganggu yang jelas kelihatannya berdasarkan gejala-gejala klinis yang ditampilkan, yaitu perilaku spesifik seperti fobia dan kompleks seperti skizofrenia. Simptomatologi adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala tersebut. Simptomatologi gangguan jiwa berarti ilmu yang mempelajari gejala-gejala gangguan jiwa. Dalam kerja psikiatri, mempelajari tentang gejala-gejala sangatlah penting artinya. Tidak saja untuk menemukan atau mengklasifikasikan gangguan yang dialami penderita, tetapi yang lebih penting adalah untuk mengidentifikasikan sebab-sebab dari gangguan tersebut atau etiologi. Gejala adalah sesuatu yang ada di permukaan atau tampak, sedangkan sebab adalah yang di bawahnya gejala atau tidak tampak. Suatu gangguan dapat dengan mudah dikenali melalui gejala-gejalanya, sedangkan sebab-sebabnya tidak bisa dilakukan dari melihat gejala-gejalanya saja, tetapi harus dilakukan melalui studi yang mendalam tentang gejala-gejalanya. Dalam pandangan psikopatologi modern, dikatakan bahwa setiap gejala mempunyai arti yang dapat menjelaskan perkembangan psikodinamik dari penyakit si penderita. Secara umum, menurut Maramis, pemeriksaan terhadap penderita gangguan jiwa diperlukan untuk mendapatkan satu atau lebih hal-hal berikut ini. 1. Menemukan dan menilai gangguan jiwa yang ada, yang akan dipakai sebagai dasar dalam mendiagnosis serta menentukan tingkat gangguan untuk pengobatan dan selanjutnya penafsiran prognosisnya. Kemudian yang kedua adalah menggambarkan struktur kepribadian yang mungkin dapat menerangkan riwayat dan perkembangan gangguan jiwa yang dialami. Dan yang ketiga adalah menilai kemampuan dan kemauan pasien dalam berpartisipasi secara wajar dalam pengobatan yang cocok baginya. Istilah gejala-gejala gangguan jiwa. A. Sindrom. Sindrom adalah kumpulan gejala yang membedakan antara penyakit atau gangguan yang satu dengan yang lain. Misalnya, ada sejumlah gejala A, B, C. Ketiga gejala tersebut dapat dipahami tentang adanya penyakit tertentu. Jadi, sifatnya khas dan menunjukkan suatu penyakit tertentu yang berbeda-beda. B. Sign. Sign adalah gejala-gejala yang dapat diobservasi dan pada umumnya bersifat objektif. C. Simptom. Simptom adalah gejala-gejala yang tidak dapat diobservasi oleh orang lain, tetapi mungkin merupakan gejala bagi orang yang bersangkutan, jadi sifatnya subjektif. Karena itu, harus ditanyakan kepada yang bersangkutan melalui wawancara. D. Gejala primer dan sekunder. Gejala primer adalah gejala pertama yang dialami oleh seseorang, contohnya sulit tidur. Yang selanjutnya, gejala sekunder adalah gejala yang muncul kemudian, contohnya halusinasi yang dialami oleh orang yang susah tidur. E. Gejala dasar dan tambahan. Gejala dasar adalah gejala-gejala yang ada dalam tiap gangguan tertentu, terutama setelah gangguan tersebut mencapai intensitas tertentu atau gejala utama dari suatu gangguan tertentu. Contohnya, pada penderita skizofrenia, maka gejala dasarnya adalah keracunan pikiran. Selanjutnya, gejala tambahan adalah gejala-gejala yang belum tentu ada pada setiap gangguan. Contohnya berupa halusinasi, ilusi, dan sebagainya yang mungkin berbeda untuk setiap penderitanya. Selanjutnya, gejala organogenik dan gejala psikogenik. Gejala organogenik adalah gejala-gejala yang muncul sebagai akibat dari adanya gangguan fungsi organik. Contohnya, pusing karena keracunan makanan. Sedangkan gejala psikogenik adalah gejala-gejala yang muncul dan berasal dari adanya gangguan-gangguan dalam fungsi psikologis. Contohnya yaitu pusing karena banyak pikiran. Selanjutnya, gejala prodromal dan residual. Gejala prodromal adalah gejala-gejala yang ditunjukkan sebelum sakit, pada awal sakit, atau selama fase sakit. Contohnya, menurut Davidson 2014, gangguan yang ditandai dengan terganggunya pikiran, emosi dan perilaku, pemikiran yang tidak logis, menarik diri dari lingkungan dan kenyataan, masuk ke dalam kehidupan fantasi yang dipenuhi oleh delusi,
dan halusinasi. Adapun gejala residual adalah gejala-gejala yang ditunjukkan sesudah fase sakit. Contohnya, penderita skizofrenia subtipe residual yang telah diperkuat oleh diagnosa psikiater dan psikolog. Subjek Anta dan Yani, orang skizofrenia yang mampu menerima diri. Hasil kedua subjek mampu menerima diri dari aspek spiritualitasnya. Selanjutnya, perilaku sakit, peran sakit, dan peran pasien. Perilaku sakit yaitu reaksi penderita terhadap pengalaman sebagai orang sakit yang merupakan respon unik individu tentang kesadarannya bahwa ia sakit. Contohnya, orang yang sakit gigi responnya berbeda dengan orang yang sakit kepala. Sedangkan peran sakit merupakan aspek lain dari perilaku sakit, yaitu peran penderita yang diberikan masyarakat dalam kaitannya dengan kesadaran sekeliling. Contohnya seperti dilayani, disuruh tidur, disuruh berobat, disuruh periksa, dan perilaku mencari kesehatan. Sedangkan peran pasien, pengertiannya lebih sempit dibanding peran sakit, karena merupakan salah satu akibat dan peran sakit dan hanya dijumpai pada penderita yang sudah berstatus sebagai pasien. Contohnya, patuh pada otoritas dokter, seperti minum obat, teratur, dan banyak istirahat. Faktor-faktor pembeda gangguan jiwa. 3 faktor pembeda gangguan jiwa. Faktor kognitif, memahami, mengerti, menjelaskan, dan membedakan berbagai jenis gangguan jiwa, seperti gangguan sensasi, persepsi, perhatian, ingatan, proses pikiran, dan gangguan kesadaran. Faktor afektif, termasuk di dalamnya gangguan emosi positif, gangguan emosi negatif, gangguan tidur, dan retardasi mental. Faktor volutif atau konasi adalah kemampuan untuk memulai suatu gerakan dan meliputi dorongan-dorongan dasar seseorang yang dinyatakan melalui tingkah lakunya, seperti kebiasaan, nafsu, keinginan, hawa nafsu. Sekian penjelasan materi simptomatologi gangguan jiwa. Terima kasih telah menonton. Semoga ini dapat bermanfaat bagi penonton.